saya kerja di Bandung. Kerja di sana ya? Ya. Oke. Gimana sih? Apa cara penyelesaian di sana? Ya, ini kan harus dikali. Terus pakai visioner. Iya. Terus saya kerja di sana. Kan ini konsumen plus produsen itu gimana untuk kita biar jadi Itu ini yang budidaya. berarti ini 20 liter dari apa namanya konsumen plus 30 itu produsen itu dikali Ya. nah habis itu jadinya berapa Bisa 20 plus 3 dikurangi 20 berarti apa TS nya itu 30 ya dulu. oh belum Kalian ini ngejahit ini ngajarin ekonomi Ekonomi mikro mikro. ini jadi kamu ya? ya ya apa mungkin kamu tahu aja kita berdua nah Kalian sampai mana mengerjakan? ini masih di nomor 1 yang kecil nah ini kok bisa jadi nol ini kenapa itu yang susah coba kamu kuis lah Oh, kalau semuanya sudah semua. Ini nomor berapa kalian? di nomor 1 yang kecil yang lainnya itu sudah nah Yang ide ini penggunaannya. Oh, tinggalkan idenya sama dengan nol. Nah, ide ini itu dimasukkan dari sini 150 dikurangi 4P. oh iya 4P-nya taruh sini. Beda luas berarti. Ya, 4P-nya beda luas. Terus tinggal kita cari P-nya 150 dibagi 4 jadinya ini. berarti berapa itu jawabannya 3,5. Sekarang jam berapa sih? Sebentar ya sholat dulu takut ke itu. Bentar ya. Itu kamu main itu? Iya. Jam berapa? Jangan sampai telat. Mana ini beresnya? Ini. Sholat dulu. Kita udah makan sholat. Masalah tugas nanti kita kerjain lagi. Gampang. jadi kita lanjut nugas enak. Iya enak, gak ada tanggungan. Sholat yang utama, apalagi di bulan puasa ini kita harus banyak ibadah. Itu ngerjain tugas termasuk ibadah juga karena tanggung jawab kita.
Ayo. Nah, Kalian sudah saatnya. Udah dong. Karena apa? Sholat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. kita lanjut nugas. Tadi di nomor 2. Di nomor 2 itu hasilnya itu kok bisa 20 yang A, 1A. Itu gimana sih? Itu hasilnya 20. Kata ibunya, ini harus dijawab dengan A. Itu kalian punya Nafis katanya benar, tapi apa hasilnya itu salah. Penyajiannya sudah benar. Oh, ini sudah benar. Ini juga bertanya. Wih, enggak. Ini kan cara-caranya kan udah benar. Yang A terus yang B itu kan disuruh nyari hasil permintaan soal penawarannya, itu juga udah benar. Terus yang C itu kan disuruh kayak nyari kursanya. Nah ini kan sebelum nyari kursa itu penawaran sama permintaannya kan disamakan hal dulu baru ketemu. Nah itu dijawab dulu terus sampai hasilnya ini baru kita buat kursa penawaran sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyalah, kata suara Steve. Ternyata menjaga keberagaman itu gak mudah ya. Iya, tapi kalau kita dimulai dari kita sendiri itu pasti bisa. Menurutku yang penting kita saling menghargai. Pendapat itu wajar. Kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi? Aku selalu bermimpi, bertanya, berharap dalam tiap-tiap ratap tentang jati diri dan masa depan negeri ini. Menolak, belenggu, dan terganggu menatap masa depan yang kian asing. Namun, ku yakin aksara yang tak lekang dirampas waktu, sukma yang tak bangkar dihalau bising, dan kaki yang tak goyah diterjang angin barat membawa kuat sampai detik ini. Lalu, pikirku yang buyar perlahan tersadar. Seharusnya aku tak perlu bertanya dan mencari, karena jati diriku sesungguhnya akan selalu beriringan dengan jati dari bangsa ini. Apa yang saat ini aku lakukan adalah apa yang Ibu Pertiwi akan saksikan di masa depan. Karena masa depanku adalah masa depan negeri ini. Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang membentang lebih dari 5.000 km dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya soal luas tanahnya, tapi juga di dalamnya terdapat makna yang terkandung di balik setiap adat,
bahasa, dan keyakinan yang hidup di sini. Kebinekaan bukan hanya semboyan, tapi juga kehidupan yang berdenyut dalam setiap diri kita. Di sini, kita menemukan puluhan bahasa yang berbeda, ratusan cita rasa, dan ribuan senyum setiap detiknya. Indonesia merayakan kebinekaan melalui hal-hal kecil, dari bumbu masakan hingga percakapan sederhana. Kebinekaan adalah cermin keseharian kita. Ada satu hal yang mengingatkan kita semua bahwa sebuah warisan dan budaya yang ada di Nusantara, dari utara sampai selatan, dari timur hingga barat. Setiap suku memiliki ceritanya sendiri, ritual yang diwariskan turun-temurun. Tetapi dalam setiap perbedaan itu, kita dapat menemukan sebuah kesamaan, yaitu semangat untuk menjaga, menghormati, dan menghargai. Di sini, di timur negeri, suara alam dan budaya melebur menjadi satu. Tradisi yang diwariskan begitu kuat, namun tetap terbuka menerima hal baru. Inilah Indonesia, di mana masa lalu dan masa depan selalu bergandengan tangan. Di kota-kota besar, kita melihat wajah-wajah yang berbeda. Dalam setiap perbedaan wajah dan logat, ada satu kesamaan, tekad dan semangat. Mereka adalah penggerak negeri ini. Budaya kita bukan hanya tertulis di buku sejarah, tapi juga di tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah. Dari proses membuat kain batik, hingga mengukir patung di Bali. Setiap goresan, setiap pola mengandung cerita tentang identitas bangsa ini. Sebuah identitas yang tak pernah hilang meskipun zaman terus bergulir. Indonesia adalah tentang perjalanan. Seperti nelayan ini yang melawan ombak setiap hari. Di negeri yang begitu besar, dengan beribu pulau dan budaya, kita semua adalah nelayan di lautan perbedaan. Kita berlayar bersama, mencari kehidupan yang lebih baik, meski kita berasal dari berbagai pelabuhan yang berbeda. Perbedaan keyakinan, seperti perbedaan warna, masing-masing indah, masing-masing kuat. Tapi dalam satu kanvas, mereka menciptakan lukisan yang sempurna. Inilah Indonesia. Kita tidak harus sama, tapi kita selalu satu.
Ketika satu suku menari, yang lain menjaga iramanya. Ketika satu agama berdoa, yang lain memberi ruang. Indonesia adalah panggung besar, di mana setiap perayaan adalah bagian dari simfoni yang saling melengkapi. Tak ada satupun yang terlalu kecil, tak ada satupun yang terlalu besar. Semua memiliki tempat di sini. Kehidupan berjalan seiring dengan alam. Laut adalah ibu, tempat penghidupan, tempat asal muasal cerita. Setiap pagi, para nelayan berangkat dengan doa, meninggalkan jejak di pasir putih. Namun, ada satu tradisi yang melampaui sekedar mencari ikan. Tradisi perang ketupat. Ini adalah simbol di balik ketawa dan lemparan ketupat. Di sini, tidak ada pemenang atau pecundang. Semua adalah bagian dari keluarga besar yang sama. Bangka Belitung mengajarkan kita bahwa hidup ini tentang kebersamaan, meski ada perbedaan. Laut, daratan, dan manusianya hidup dalam harmoni. Tradisi yang bertahan dari generasi ke generasi mengajarkan kita tentang arti hidup bersama, bahwa di setiap pulau, di setiap sudut Indonesia ada satu benang merah yang menyatukan, kebersamaan dalam kebinekaan. Dalam setiap helai angin yang bertiup, dalam setiap suara ombak yang pecah di pantai, dalam setiap langkah yang kita tapaki, Indonesia berbicara tentang satu hal, kebinekaan. Di sini, di negeri ini, kita menemukan kekuatan dalam perbedaan. Kita tak perlu sama, tapi kita selalu bersama. Kini kami mengerti arti dari sebuah jati diri, arti dari perbedaan yang hakiki, arti dari berbedanya bahasa kami, arti dari beraneka ragamnya budaya kami. Dan inilah arti dari kata bineka itu sendiri. Nusantara dan bineka adalah satu. Tidak terikat, namun saling menggenggam erat. Baskara Agini Bineka, Bineka Tunggal Ika, Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa.